Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Eko Sunarno, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 6 Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Program studi ekonomi di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta 2015 0280 5941. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 6 Surakarta. Berikut praktek pembelajaran saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Gimana kondisi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk memulai pembelajaran, silakan Mas Ilo untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan Mas Ilo. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ilo sudah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa. Untuk pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, akan saya absen dulu ya. Siapa ya? Oke, untuk pagi hari ini yang tidak hadir siapa? Iya ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Tetap jaga kesehatan dan sarapan pagi biar mengikuti pembelajarannya bisa dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bergerak dulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Satu, nomor dua, nomor tiga. Coba biar semangat. Tepuk semangat. Untuk pembayaran non tunai sudah kita pelajari yang kemarin ya. Kita belajar tentang macam-macam uang kemarin, dan yang akan kita pelajari sekarang adalah pembayaran non tunai, di mana ada cek dan biaya giro, ada kartu kredit, kartu debit, dan pembayaran. Oke, dari pembelajaran kemarin dan apa yang sudah anak pelajari di rumah, Bapak ingin menanyakan, apa yang dimaksud dengan alat pembayaran non tunai? Yuk, silakan siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Mas. Silakan Mas. Pembayaran non tunai itu pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai fisik, melainkan menggunakan instrumen elektronik atau digital seperti kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Apa yang dimaksud dengan alat pembayaran? Nah, sebutkan contoh alat pembayaran non tunai. Kalau pembayaran tunai tadi sudah jelaskan Bang Arif. Sekarang untuk pembayaran non tunai. Yuk silakan, siapa yang mau menjawab untuk contoh dari alat pembayaran non tunai? Menurut saya, alat pembayaran non tunai itu ada cek dan biaya giro, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik atau e-money. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Wahyu. Oke, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pembelajaran ini adalah anak-anak nanti diharapkan untuk mampu memahami materi sistem dan alat pembayaran non tunai, termasuk dapat mengetahui fungsi, jenis, sistem apa? Dan alat pembayaran non tunai. Jadi nanti diharapkan apa? Anak-anak bisa memahami tentang sistem dan alat pembayaran non tunai, termasuk dapat mengetahui fungsi, jenis, sistem dan alat pembayaran non tunai.
Ini yang akan kita pelajari ya. Perkembangan sistem alat pembayaran non tunai ini perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Ya, sangat pesat di Indonesia perkembangannya. Terutama sangat terasa sekali pada waktu kemarin terjadinya COVID ya, pandemi. Apa yang terjadi di situ? Karena transaksi secara non tunai, secara langsung itu kesulitan karena adanya pembatasan interaksi. Tidak bisa kita keluar beli bayar yang seperti biasa. Kemudian beralihnya ke pembayaran non tunai yang dulu berbasis dengan uang langsung, kemudian berkembang dengan menggunakan aplikasi. Jadi perkembangannya apa? Alat pembayaran terus berkembang dari pembayaran yang cash tadi yang saya sampaikan sampai ke dengan menggunakan non tunai dengan elektronik. Kita akan menyimak video ya kakak ya. Silakan dari video ini nanti kita cermati, kita pahami betul dari pembayaran sistem pembayaran non tunai. Oke, silakan untuk disimak. Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran nasional memiliki cita-cita untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional melalui gerakan nasional non-tunai, yaitu kebijakan meningkatkan penggunaan transaksi pembayaran non-tunai yang memperhatikan aspek efisiensi, keamanan, keandalan, inklusi, dan mengutamakan kepentingan nasional. Transaksi non-tunai solusi untuk aktivitas ekonomi yang lebih baik. Penggunaan tunai yang masih tinggi memiliki konsekuensi terhadap biaya ekonomi masyarakat yang besar. Dengan transaksi non-tunai, biaya ekonomi tersebut dapat menjadi lebih hemat dan perputaran uang pun lebih cepat. Karena transaksi non-tunai memungkinkan fleksibilitas, efisiensi, keamanan, dan kemudahan. Untuk mewujudkan gerakan nasional non-tunai, BI mengejawantakan dalam perannya sebagai operator, sebagai penyelenggara sistem pembayaran melalui sistem BI, ROGS, BI, SSSS, dan SKNB. Perizinan sebagai pintu masuk industri sistem pembayaran yang baik dan kredibel. Regulator memberikan ketentuan dan kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran. Pengawasan yang memastikan sistem pembayaran yang aman, efisien, andal, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Fasilitator yang memfasilitasi industri pembayaran untuk lebih inovatif dan sinergis dalam mengembangkan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari kolaborasi Bank Indonesia dengan industri sistem pembayaran nasional untuk mendorong transaksi non-tunai yang telah dirasakan selama ini antara lain self-regulatory organization yang menjadi cikal bakal kemandirian industri sistem pembayaran nasional. Upaya penciptaan standar nasional kartu ATM debit untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi industri ATM debit. Inisiasi awal interkoneksi ATM melalui kolaborasi dua pelaku utama nasional. Interkoneksi jaringan ATM nasional, interkoneksi uang elektronik berbasis server untuk mendorong layanan keuangan digital. Interkoneksi penerbit uang elektronik berbasis chip pada sektor transportasi publik sebagai killer application pada bis Transjakarta, kereta bandara, dan kereta komuter. Rencana kedepannya, Bank Indonesia akan mengembangkan uang elektronik sebagai sarana bantuan pemerintah atau G2P. Program edukasi bersama Bank Indonesia bersama industri pembayaran nasional untuk semakin meningkatkan awareness masyarakat terhadap transaksi non-tunai, serta implementasi visi bersama satu mesin untuk semua kartu debit. Era kemajuan teknologi dan globalisasi merupakan tantangan bagi Bank Indonesia agar selalu meningkatkan keamanan, efisiensi, penguatan, dan interkoneksi sistem pembayaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dari Bank Indonesia untuk rakyat Indonesia, mari wujudkan masyarakat yang bertransaksi secara non-tunai. Oke, karena sudah menyimak ya. Tadi Bank Indonesia dari Bank Sentral menunjukkan suatu program yang namanya GNNT. Apa
mempelajari tentang non tunai. Apa yang didapat dari video ini tadi? Apa yang didapat? Ya, mengetahui tentang alat-alat pembayaran non tunai ya. Tadi sudah kita lihat pemanfaatannya. Mengetahui fungsi, jenis dari sistem dan alat pembayaran non tunai yang berlaku di Indonesia dan mengetahui penggunaan dari GNMT tadi. Dengan pemanfaatan pembayaran non tunai ini nanti diharapkan akan ada kemudahan dalam transaksi, menghindari pengedarnya uang palsu dan mengurangi biaya percetakan dan biaya uang palsu. Jadi ada yang tiga yang bisa kita ambil dari video tadi ya. Oke, anak-anak akan saya bagi ke dalam kelompok sesuai dengan kesepakatan kemarin, berkelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Di mana nanti masing-masing kelompok akan membahas materi yang berbeda-beda. Kelompok 1 berbeda, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 akan berbeda. Kemudian dari kelompok itu nanti untuk dipresentasikan ke depan. Selesai presentasi, nanti anak-anak akan ada tes formatif. Ya, nanti ada tes formatif untuk individu maupun nanti tesnya untuk nilai kelompok, total dari nilai kelompok. Oke. Jadi ini ya, siapkan ya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 4 sudah siap. Kelompok 5 oke, sudah siap ya. Oke, anak-anak, untuk waktu diskusi sudah selesai ya. Oke, untuk kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kita mulai ya dari kelompok 1, nanti berlanjut sampai terakhir di kelompok 5 untuk presentasi ke depan. Silakan untuk kelompok 1 untuk bisa mempersiapkan diri. Oke, kita awali dari kelompok 1 ya. Silakan untuk diperhatikan. Silakan untuk kelompok 1. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, dari kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa itu cek ya. Oke, dari saya Mas Nova Nugroho. Dari saya Elisa Senika Maharani. Saya Zahra Eka Noviati. Saya Roja Gustai Paustiana. Saya Nadia Ayu Pamia. Oke, langsung saja ke pengertian. Oke, jadi di sini pengertian cek adalah surat yang berisi perintah tidak disyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya Oke, silakan. bertanya mengenai cek yang dimaksud surat perintah tidak disyarat itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab. Surat yang tidak bersyarat itu surat yang berisi perintah tidak bersyarat yang
memberikan sejumlah uang kepada pembawa atau pemegang. Apakah sudah menjawab? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kelompok kalian kan tadi udah menjelaskan tentang cek. Ya. Nah, menurut kelompok kalian apa aja kelebihan sama kekurangan dari cek tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk kelebihan dari cek tersebut sendiri adalah meminimalisir kehilangan jumlah uang yang dalam jumlah yang besar ya. Lalu kekurangannya adalah kalau misal kamu nih nggak punya rekening, nah itu bakal susah untuk menarik cek tersebut. Begitu. Apa sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, berikutnya kelompok 2 ya. Silakan disimak untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai bilet giro. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Nirvana. Saya Diana Singsi. Saya Vanessa Santi. Saya Raffi. Saya Kesha Alifah. Selanjutnya kita akan langsung mempresentasikan hasil ini. Yang bilet ini tuh nama sama nomor seri bilet giro. Dan bilet giro dan nomornya itu 000113. Terus yang kedua itu ada nama bank tertariknya. Yang ini BRI PT Bangunan ini. Terus yang ketiga ini hampir sama kayak cek tadi yang dari kelompok 1. Terus yang ini perintah yang jelas untuk pemindahan dana aktif. Terus yang selanjutnya ini ada nama bank penerima. Kalau yang ini tadi nama bank tertarik, berarti yang ini nama bank penerima pada Bank BRI cabang Bogor. Terus yang selanjutnya ini atas nama Bapak Alvin, ini contoh ya. Dan nomornya ini nomor nama dan nomor penerima. Terus ada nominal dalam bentuk angka dan huruf. Kemudian ini ada tanggal penarikannya dan ini tanggal efektifnya. Kemudian ada tanda tangan dan nama pemilik. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya ya, kan tadi kan dari kelompok 1 itu kan udah jelasin tentang pengertian sama lain sebagainya tentang cek. Nah, kalian kan jelasin tentang bilet giro. Nah, menurut kalian itu apa bedanya tentang cek sama bilet giro? Baik. Secara umum, cek itu kan dapat ditunaikan secara langsung. Sedangkan bilet giro itu tidak boleh ditunaikan menjadi uang, tetapi dapat melalui dengan pemindah bukuan sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam bilet giro tersebut. Apakah sudah cukup menjawab? Apakah ada yang ingin tanya lagi? Kira-kira apa kekurangan dari kekurangan dari bilet giro itu? Yang pertama, bilet giro itu tidak dapat dipindah bukukan. Ini berkaitan dengan transaksi yang manfaat bilet giro tadi. Jadi untuk beberapa orang itu bisa jadi manfaat, tapi bisa jadi kekurangan. Nah, karena tadi kalau lebih aman itu berarti kan tidak dapat diproses oleh nama yang tercantum di bilet giro tersebut. Terus apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, untuk materi EMAN yang kita sampaikan, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya dari materi yang kalian sampaikan, apa yang menjadi keterbatasan dari EMAN? Izin menjawab. Salah satu keterbatasan atau kelemahan EMAN yaitu jika kita mempunyai kartunya akan sudah hilang dan perangkat yang sifatnya juga itu hilang. Saat kartu kita hilang itu, maka saldo yang berada di kartu ATM itu juga ikut hilang atau lenyap. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Kartu kredit dapat membantu untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank. Lalu pengguna harus membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya.
Baik, sebelumnya izin bertanya, apa saja kerugian atau kekurangan dari kartu kredit? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kekurangan dari kartu kredit sendiri yang pertama yaitu memiliki bunga yang sangat tinggi. Yang kedua, memiliki batas waktu untuk pembayaran tunggakan dan bunga. Yang ketiga, setiap transaksi dihitung sebagai bunga karena merupakan sebuah hutang. 5. Ini menjelaskan mengenai pembayaran online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Kasari. Nama saya Nadia Renata. Saya Alvira Megan. Saya Farel Naisar Jatro. Yang pertama, apa itu pembayaran online? Pembayaran online adalah proses pembayaran yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan alat elektronik pembayaran elektronik. Dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi, pembayaran online menjadi semakin populer di kalangan masyarakat karena lebih praktis, cepat, dan mudah dilakukan. Dari bagian metode tadi kan ada rekening bersama. Aku mau tanya, apa itu rekening bersama? Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Jadi, rekening bersama itu merupakan sistem pembayaran online yang melibatkan kedua pihak. Yang pertama itu pihak penjual, yang kedua ada pihak pembeli, dan yang ketiga itu ada pihak netral. Nah, di sini pihak netral itu yang bertanggung jawab atas kelancaran transaksi yang akan dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Apakah sudah dijawab? Linknya sudah saya kirim di WA Group, silakan untuk dibuka dan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah cukup ya. Kita akan ngecek ya, tadi akan lihat dulu di Google Form-nya siapa yang nilainya tadi yang tertinggi dan kelompok siapa yang kelompoknya yang paling tinggi nih. Oke, tunggu dulu ya. Dari hasil di Google Form, nilai yang tertinggi didapat siapa yuk? Kira-kira? Saya. Halo? Siapa? Indi? Sasa? Oke, nilai yang tertinggi adalah dipegang sama Mbak Madia. Tepuk tangan untuk Mbak Madia. Oke, sukses selalu ya. Tepuk tangan untuk Mbak Madia. Jangan lupa tetap bersemangat biar nanti hasilnya dan menguasai materi dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Madia. Ayo Mbak Madia boleh kembali lagi ke tempat dulu. Yang kita tunggu-tunggu juga. Yang kedua, nilai tertinggi kelompok diperoleh kelompok 3. Silakan. Oke, selamat untuk kelompok 3. Ya, sukses ya. Yang lainnya, kelompok yang lain juga mengikuti. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali lagi ke kelompok 3. Oke anak-anak, tadi sudah bekerja dengan tim, kemudian sudah melakukan diskusi, kemudian sudah presentasi, kemudian anak-anak juga sudah melakukan assessment. Dalam pembelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan dalam pembayaran non tunai? Dalam pembayaran non tunai ini akan sangat menghemat dalam waktu bertransaksi, lebih aman, lebih efisien, kemudian memudahkan dalam sistem pembayaran. Pengembangan teknologi dalam pembayaran non tunai saat sekarang sangatlah besar. Karena apa? Tuntutan zaman. Yang sekarang kita mau bertransaksi di manapun dengan siapapun akan lebih cepat. Ini salah satu manfaat yang dapat diambil dari pembayaran non tunai. Kemudian pembayaran non tunai ini selain itu tadi menghemat
dalam kos untuk pencetakan uang ya, kalau pakai uang tunai ini bisa lebih hemat karena pakai juga mengurangi risiko pemalsuan. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah ini nanti anak-anak saya minta untuk refleksi ya. Tapi Pak sudah membuat refleksi, nanti silakan untuk diisi. Ya, anak-anak tetap semangat dan tetap mempersiapkan diri untuk materi-materi berikutnya. Silakan untuk refleksinya nanti bisa diisi dulu. Silakan. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak minta untuk minggu depan anak-anak mempelajari tentang lembaga bank dan non bank. Silakan dipelajari seperti kemarin ya, dipelajari dulu. Kemudian pertemuan yang akan datang kita diskusikan, kita bahas secara bersama. Anak-anak tetap harus semangat. Karena dengan semangat itulah nanti kamu bisa meraih apa yang kamu cita dan cinta. Oke, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan Mas Elo untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke, terima kasih Mas Elo. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.